kurang lebih 400 miliar rupiah. Skandal besar, Tom Lembong ditangkap sebagai tersangka korupsi impor gula. Tom Lembong tersangka korupsi impor gula, Kejaksaan Agung soroti penyalahgunaan wewenang tanpa bukti aliran dana. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan Indonesia, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait izin impor gula saat menjabat pada 2015 hingga 2016. Menurut Kejaksaan Agung, ia diduga memberikan izin impor kepada perusahaan swasta meskipun stok gula nasional tidak mengalami kekurangan. Investigasi menyebutkan bahwa tindakan ini menyebabkan kerugian bagi negara, meski tidak ada bukti bahwa Lembong menerima aliran dana langsung. Lembong menyatakan menyerahkan seluruh proses hukum kepada Tuhan dan siap menghadapi tuduhan ini. Kasus dugaan korupsi yang menjerat Tom Lembong terkait dengan kebijakannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan di periode 2015 hingga 2016, khususnya terkait impor gula. Kejaksaan Agung menduga adanya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin impor kepada perusahaan tertentu tanpa adanya kebutuhan real terhadap pasokan gula nasional yang dianggap merugikan negara. Meskipun bukti aliran dana ke pihak tertentu belum ditemukan, Kejaksaan menegaskan bahwa korupsi tidak selalu ditandai dengan penerimaan uang langsung oleh tersangka. Hingga saat ini, lebih dari 90 saksi telah diperiksa, dan penyidikan terus berlanjut untuk mengungkap detail kasus. Lembong sendiri memilih tidak banyak berkomentar, hanya menyatakan bahwa ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada Tuhan, dan siap menghadapi konsekuensi yang ada. Kasus ini bermula ketika Lembong, sebagai Menteri Perdagangan, diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam pemberian izin impor gula kepada pihak tertentu meskipun tidak ada kebutuhan yang mendesak. Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan kerugian negara akibat kebijakan ini yang berpotensi menyebabkan persaingan tidak sehat di pasar gula domestik. Penyidikan ini menjadi sorotan karena menggarisbawahi bahwa tindakan korupsi tidak selalu ditandai dengan bukti aliran dana langsung ke tersangka, melainkan juga bisa berupa penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan publik. Selain itu, langkah Kejaksaan Agung dalam menetapkan tersangka tanpa adanya bukti penerimaan uang langsung menjadi polemik publik. Beberapa kalangan mempertanyakan ketentuan hukum terkait korupsi, sementara yang lain mendukung upaya pemberantasan korupsi dalam segala bentuknya. Hingga saat ini, pemeriksaan terus dilakukan, dan pihak berwenang berfokus pada aspek kebijakan serta bagaimana izin impor yang diberikan memengaruhi stabilitas harga dan ketersediaan gula di pasar domestik. Kasus Tom Lembong terus menarik perhatian publik. Selain dugaan penyalahgunaan izin impor gula, kasus ini menimbulkan diskusi tentang definisi korupsi yang lebih luas di Indonesia. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa kerugian negara bisa terjadi meski tidak ada aliran uang langsung. Sebagai bentuk pelanggaran wewenang, izin impor yang diberikan tanpa dasar kebutuhan dianggap melanggar prinsip-prinsip ekonomi negara. Lembong, yang menyatakan akan mengikuti proses hukum, menganggap hal ini sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai mantan pejabat, meskipun publik mempertanyakan kebijakan tersebut dan dampaknya pada stabilitas ekonomi. Beberapa pihak berpendapat bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintahan dan birokrasi mengenai kehati-hatian dalam memberikan izin komersial. Diskusi ini berkembang menjadi isu hukum yang lebih luas, karena kasus Lembong membuka peluang bagi reformasi kebijakan impor yang seringkali tidak transparan atau kurang mempertimbangkan stabilitas pasar. Hal ini terutama penting di sektor-sektor esensial seperti pangan, di mana manipulasi kebijakan bisa berdampak pada harga pasar, kesejahteraan petani, dan inflasi. Sementara itu, dukungan dari lembaga anti korupsi menggarisbawahi pentingnya penyidikan menyeluruh agar transparansi terjaga, terutama pada masa peningkatan ketahanan pangan. Masyarakat mendesak pemerintah untuk lebih terbuka dalam kebijakan-kebijakan yang melibatkan bahan pokok, sehingga risiko penyalahgunaan wewenang seperti ini bisa diminimalkan ke depannya. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Tom Lembong mengangkat isu penting dalam sistem hukum dan birokrasi Indonesia, terutama terkait definisi korupsi yang lebih luas. Kejaksaan Agung mendasarkan penyelidikan pada prinsip bahwa penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan kerugian negara meski tanpa aliran dana langsung, suatu pandangan yang memicu perdebatan publik. Selain itu, penyalahgunaan izin impor di sektor pangan menjadi fokus utama karena dampaknya pada stabilitas pasar dan ekonomi. Banyak kalangan mendukung pendekatan ini,
melihatnya sebagai langkah tegas untuk mengatasi korupsi sistemik yang seringkali sulit dijerat hanya berdasarkan bukti langsung aliran dana. Kasus ini juga mendorong wacana reformasi kebijakan impor, mengingat sektor pangan yang rentan terhadap manipulasi kebijakan. Para analis hukum menyarankan agar kedepannya pemerintah lebih terbuka dan berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang dapat memengaruhi kebutuhan pokok, untuk menghindari kerentanan dalam sistem pangan yang dapat berdampak pada harga pasar, inflasi, dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, penyidikan yang tengah berlangsung juga menghadapi tantangan, terutama dari kelompok-kelompok yang mempertanyakan bukti konkret dalam kasus ini. Mereka menginginkan transparansi penuh dari pemerintah untuk membuktikan adanya kerugian negara dan menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus tetap menjadi acuan utama dalam menetapkan keputusan hukum terhadap seorang pejabat. Kasus yang melibatkan Tom Lembong membuka wacana lebih luas tentang integritas dan transparansi dalam kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait bahan pangan. Penggunaan izin impor secara tidak tepat dapat memengaruhi harga pasar, inflasi, serta kesejahteraan petani dan konsumen. Pemerintah kini menghadapi tuntutan publik untuk meninjau ulang kebijakan impor yang berpotensi disalahgunakan. Kejaksaan Agung berharap kasus ini menjadi preseden penting, menegaskan bahwa korupsi bukan hanya tentang aliran dana, tetapi juga pelanggaran amanah publik. Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang melihat urgensi pemberantasan korupsi struktural dalam kebijakan pangan, yang seringkali kurang transparan dan berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, muncul desakan dari berbagai pihak untuk reformasi dalam sistem perizinan dan distribusi bahan pokok. Dengan begitu, distribusi pangan bisa lebih aman dari praktik kolusi atau kebijakan yang berpotensi memanipulasi pasar. Kasus yang melibatkan Tom Lembong membawa perbincangan yang lebih dalam mengenai pengelolaan kebijakan publik di sektor pangan, khususnya impor bahan pokok. Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Kejaksaan Agung adalah bahwa korupsi tak selalu terkait langsung dengan aliran dana. Dalam konteks kasus ini, penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin impor yang berlebihan dapat menimbulkan efek negatif di pasar, seperti ketidakstabilan harga, gangguan pada keseimbangan pasokan, dan dampak terhadap petani lokal yang terpinggirkan oleh kompetisi dari produk impor. Kasus ini juga memunculkan tuntutan reformasi yang signifikan dari berbagai pihak, baik dalam hal peraturan kebijakan pangan maupun prosedur pengawasan perizinan. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk memastikan kebijakan impor tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga berdasar pada stabilitas harga pangan, kesejahteraan petani, dan kebutuhan masyarakat. Adanya pengawasan lebih ketat diharapkan dapat menekan peluang korupsi, sekaligus mendorong transparansi dalam distribusi dan manajemen komoditas pangan strategis di Indonesia. Langkah yang diambil oleh Kejaksaan Agung ini diharapkan menjadi titik awal untuk memperbaiki sistem birokrasi, terutama dalam sektor-sektor krusial seperti pangan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Di masa depan, prinsip transparansi dan akuntabilitas diharapkan menjadi standar dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat, sehingga bisa mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang menyeluruh untuk menjaga integritas birokrasi, demi memastikan bahwa kebijakan-kebijakan penting di sektor pangan didasarkan pada kepentingan nasional dan kesejahteraan publik. Dengan demikian, masyarakat menunggu kelanjutan penyidikan serta bukti-bukti yang akan dikemukakan oleh pihak Kejaksaan Agung, dengan harapan bahwa kasus ini akan membawa perubahan positif dalam penegakan hukum dan pengelolaan kebijakan pangan di Indonesia. Kasus Tom Lembong kini berperan sebagai pemicu diskusi tentang reformasi kebijakan publik dan transparansi birokrasi di Indonesia, terutama dalam pengelolaan sektor pangan. Beberapa pakar hukum menyatakan bahwa kebijakan impor yang kurang terkontrol, seperti dalam kasus ini, dapat menyebabkan ketergantungan pasar domestik pada produk impor, yang pada gilirannya mengancam kemandirian pangan Indonesia. Pengelolaan izin impor menjadi sorotan karena adanya potensi penyalahgunaan yang melibatkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang merugikan produsen dan konsumen dalam jangka panjang. Kejaksaan Agung menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan mengusut penyalahgunaan dana tetapi juga menindak setiap pelanggaran kebijakan yang merugikan publik. Mereka ingin memperlihatkan bahwa setiap kebijakan strategis, khususnya terkait kebutuhan pokok, harus dipertimbangkan dengan matang dan bebas dari kepentingan pribadi. Kasus Lembong juga memperkuat dorongan untuk reformasi hukum dan birokrasi,
yang diharapkan akan membuat prosedur perizinan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, masyarakat mengamati bahwa ketidakpastian hukum dapat memengaruhi kredibilitas pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Hal ini membuka diskusi mengenai keseimbangan antara pengambilan keputusan cepat yang mendukung ekonomi dan pengawasan ketat yang memastikan kebijakan tetap dalam koridor hukum. Di tengah proses penyidikan ini, publik berharap adanya perubahan struktural yang signifikan untuk menutup celah yang memungkinkan korupsi terjadi di bidang-bidang krusial. Kasus Tom Lembong juga menciptakan dinamika baru dalam pemahaman masyarakat tentang integritas dalam pemerintahan. Banyak yang menuntut agar proses hukum dilakukan dengan transparansi penuh, untuk memastikan bahwa tidak ada kepentingan politik yang terlibat. Harapan ini mencerminkan keinginan publik akan keadilan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Sementara itu, kalangan akademisi dan praktisi hukum mendorong diskusi lebih lanjut tentang perlunya penyempurnaan undang-undang yang mengatur pengadaan barang dan jasa, serta sistem perizinan yang lebih ketat. Perubahan ini dianggap krusial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan, terutama dalam konteks krisis pangan global yang semakin nyata. Pengawasan terhadap pejabat publik diharapkan akan meningkat, dan masyarakat kini lebih kritis dalam menanggapi kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Diskusi ini juga mencakup pentingnya melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan, sehingga suara rakyat bisa lebih terwakili dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, harapan akan perubahan positif dalam sistem hukum dan kebijakan publik semakin menguat, seiring dengan penyidikan yang berjalan. Kedepan, bagaimana kasus ini ditangani bisa menjadi acuan bagi penegakan hukum di Indonesia, dan sekaligus memberi pelajaran bagi pejabat publik lainnya untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melanjutkan pembahasan tentang kasus Tom Lembong, penting untuk menyadari bahwa masyarakat kini menuntut lebih dari sekadar tindakan hukum. Mereka menginginkan reformasi sistemik yang dapat mencegah korupsi di masa depan. Keterlibatan masyarakat sipil dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan semakin dianggap penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan adanya perhatian yang besar terhadap kasus ini, para pembuat kebijakan didorong untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Keberhasilan penanganan kasus ini dapat menjadi indikator keberlanjutan reformasi hukum di Indonesia. Sebagai kelanjutan dari diskusi mengenai kasus Tom Lembong, publik ini semakin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dorongan untuk menegakkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan sumber daya negara semakin menguat, dengan harapan bahwa reformasi yang dilakukan tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi juga substansial. Keberhasilan dalam menangani kasus ini dapat memberikan inspirasi bagi penegakan hukum di masa depan dan menjadi batu loncatan untuk mencegah korupsi lebih lanjut dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kasus Tom Lembong menjadi penting dalam konteks penguatan penegakan hukum di Indonesia, terutama di sektor publik. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan korupsi dan dampaknya, harapan akan transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin kuat. Ini mendorong pemerintahan untuk melakukan perubahan struktural, termasuk mereformasi sistem perizinan dan pengawasan, agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan publik dan tidak terpengaruh oleh kepentingan individu. Keberhasilan penanganan kasus ini bisa menjadi langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap masyarakat. Kasus Tom Lembong berpotensi menjadi pemicu bagi reformasi kebijakan yang lebih mendalam di Indonesia. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih baik, di mana pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka. Diskusi tentang transparansi dalam pengambilan keputusan juga semakin penting, terutama dalam sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan pemerintah, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di masa mendatang. Kasus Tom Lembong juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, diharapkan akan tercipta mekanisme kontrol yang lebih efektif terhadap tindakan pejabat pemerintah. Diskusi mengenai pentingnya integritas dan etika dalam birokrasi menjadi semakin relevan,
seiring dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki citranya di mata publik. Penyelesaian kasus ini dapat menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju pemerintahan yang lebih baik, di mana setiap kebijakan didasarkan pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi. Ditulis oleh Widodo Sihotang, SBD. Subscribe, like, share dan komen, agar channel ini cepat berkembang.